Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya atas nama keluarga dan Jemaat Father's House mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru, berjalan bersama Tuhan di tahun 2021 ini. Saya percaya kita semua mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau berdoa, kita mau mulai kebaktian kita. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru Tuhan, rahmat yang baru, kasih karunia yang baru atas hidup kami. Pagi ini kami mau rayakan bersama dengan keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada, kami ingin meninggikan Engkau. Ucap syukur buat semua yang telah terjadi, semua berkat Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami akan mulai kebaktian ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, sama-sama kita mau tinggikan Tuhan pagi ini lewat pujian penyembahan kita. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Amin. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Sama-sama katakan ini. Oh, inilah rindu hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ya Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Lagi ya, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dengar ini Tuhan. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Sama-sama katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bapak Ibu, kita percaya bahwa gak ada satupun di atas muka bumi ini yang gak dalam kendali Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan jadikan ya dan amin. Segala sesuatunya Tuhan lindungi. Segala satunya Tuhan nyatakan yang sempurna atas hidup kita.
sebelum kita menyanyikan pujian lebih lagi, saya mau ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki, tawanan-tawanan di dunia. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya. Bapak Ibu, ayat ini menguatkan saya secara pribadi. Betapa Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita apapun kondisi kita, amin. 2021 kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan ajarkan kita untuk diam, dengar apa yang Tuhan mau nyatakan atas hidup kita. Amin, percayalah bahwa Tuhan gak akan pernah lepaskan kita. Dia akan mendampingi kita melewati semua musim dalam hidup kita. Amin, sama-sama kita sembah Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, You are
Mari sembah Tuhan kita. Mari sembah Dia. Engkau yang gak akan pernah lepaskan kami Tuhan. Kesetiaan Tuhan senantiasa menjaga hidup kami. Kami ada di tangan yang tepat bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan lewati musim 2021 bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya Tuhan, kasih setia Tuhan tetap dan kekal selama-lamanya atas hidup kami. Kasih-Mu gak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Say hallelujah. Sampaikan kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada hari ini, menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kehendak-Mu Tuhan. Curahkan semuanya pagi ini bagi setiap kami, isi hati Tuhan, maunya Tuhan atas hidup kami. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Jangan tahan-tahan, jangan tanggung-tanggung. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami siap terima itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy New Year, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan Happy Sunday. Hari ini di minggu pertama 2021. Wow, anugerah Tuhan luar biasa. Kita sudah cross over, kita menyeberang melewati 2020 dengan semua kesaksian, berkat, mujizat. Kita sudah diperlengkapi sedemikian rupa di tahun 2020 untuk momen such like this, untuk momen ini, dekade yang baru di mana Tuhan
sedang mengerjakan perkara-perkara yang baru di atas muka bumi ini lewat kita, gerejanya, dalam generasi ini, di bangsa ini. Nah, sebelum saya ingin sampaikan pesan Tuhan hari ini, yang juga nanti kita akan meteraikan dengan perjamuan kudus di minggu pertama ini, di bulan Januari 2021 ini. Waktu yang paling tepat untuk kita berkata, bless the Lord, oh my soul. Mazmur 103, Daud dia berkata, bless the Lord, oh my soul. Dia bicara kepada jiwanya. Dia bicara kepada pikirannya, dia bicara kepada emosinya dia. Dia bicara kepada batinnya dia. Dan dia berkata, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Berkati Tuhan. Ini waktu yang paling tepat untuk kita memuji Tuhan dan memberkati Tuhan lewat hidup kita. Dan dia berkata, jangan lupakan satupun segala kebaikannya. Forget not one, not even one of His blessing, of His benefit. Dan kemudian dia beritahu apa saja basic blessing yang kita gak boleh lupa dalam Mazmur pasal 103. Dia telah mengampuni dosa dan kesalahan. Dia menyembuhkan semua sakit penyakitmu. Dia telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Dan dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memberikan hasratmu, memuaskan hasratmu dengan segala yang baik. Dan dia membaharui masa mudamu, sehingga kau terbang tinggi bagai Raja Wali. Selama 2020, banyak di antara kita lockdown. Lockdown di rumah, kerja di rumah, semua di rumah. Beberapa melihat mungkin ini sebagai sebuah bencana. Beberapa mungkin melihat ini sebagai sebuah persoalan besar. Tapi buat saya, masa-masa lockdown ini artinya juga adalah kita lockdown dengan Tuhan. Seperti Raja Wali. Ada momen Raja Wali dia menghilang. Dia sembunyi di atas bukit batu. Sendirian. Tidak tersentuh oleh angin badai. Dia di bukit batu karang yang tinggi. Dan di situ dia mengalami pembaharuan kekuatannya dia. Ya, mengalami pemulihan, peremajaan lagi. Bulu-bulunya, kekuatannya, tenaganya dia. Sampai kemudian dia siap untuk terbang lebih tinggi. Dan saya percaya di tahun 2021 saudara akan terbang lebih tinggi dibanding tahun 2020. Bahkan tahun sebelum ada pandemi 2020. Ya, 2020 tahun transisi dan persiapan untuk saudara terbang di tahun 2021 ini lebih tinggi dari sebelumnya. Yuk, saya ingin saudara ngajak nyanyi referen lagu ini saja. Ya, kita berdiri sama-sama, kita menyembah Tuhan. Bawa hati saudara dan bilang, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Blessed His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, praises His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, praises His holy name. Sing like never
beautiful. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship you, I worship your holy name. I worship your holy name. Ada kuasa di dalam ucapan syukur dan pujian, saudara. Ketika Paulus lockdown di penjara di Filipi, apa yang mereka lakukan di tengah-tengah lockdown? Mereka tidak ngomel, nyalahkan Tuhan, dan bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Tidak. Saat mereka lockdown oleh karena kehendak Tuhan, lockdown karena Injil, lockdown karena kebenaran, yang mereka lakukan adalah ini, mereka bereaksi dengan benar. Mereka nyanyi, bless the Lord, oh my soul. Karena mereka menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah buat itu jauh lebih besar daripada apapun penderitaan yang mereka sedang alami. Dan ketika mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan di penjara itu, maka penjara mulai goncang. Surga terbuka, malaikat Tuhan turun, rantai-rantai terbuka semuanya, belenggu-belenggu terbuka, pintu penjara terbuka. Bukan cuman belenggunya Paulus, bukan cuma rantai di kaki Paulus, tetapi juga penjara-penjara lain pun terbuka. Ini yang terjadi. Seluruh orang di penjara itu mendapat berkat. Oleh karena Paulus di tengah-tengah lockdown, dia tahu bahwa kebenaran dan anugerah dan kuasa Tuhan tidak bisa di lockdown oleh apapun juga. Rantai yang membelenggu tidak bisa membelenggu roh, jiwa, dan hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sedang diberkati Tuhan. Dan pasti yang diberkati bukan cuma saudara, yang dilepaskan bukan cuma saudara, tapi tetangga-tetangga kiri kanan saudara akan menikmati berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan dan lakukan lewat hidup saudara. Untuk pesan di minggu pertama 2021 ini salah satu pasal yang saya rindu saudara jemaat Tuhan kalau perlu di print out pasal ini. Ya, pasal 121 Mazmur. Mazmur 121 untuk tahun 2021 ini. Ya, 121 M121. Jadi gampang suruh menghafalnya, dicatat, ditulis, kalau perlu di print sekali lagi, ya, ditandai di Alkitab saudara, biar ayat ini terus menjadi panduan saudara sepanjang tahun 2021. Ingat, tahun 2021 ada Mazmur 121 yang menjadi janji Tuhan buat saudara tahun ini. Lihat bersama dengan saya. Mazmur 121, seluruh pasal ini kita akan baca bersama-sama. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia bicara tentang Daud ada di Bukit Zaitun sebagai seorang raja. Ya, kota Yerusalem adalah kota yang dikelilingi oleh gunung sekelilingnya. Makanya Daud menulis dalam Mazmurnya dia berkata, sebagaimana gunung mengelilingi kota Yerusalem, demikianlah Tuhan, dia ada di sekeliling kita, umatnya, yang bergantung, berharap dan percaya kepadanya. Tuhan ada di sekeliling saudara. Jadi dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku lihat semua gunung-gunung Yerusalem. Dan saudara tahu ini salah satu kenapa Mazmur Daud banyak bicara Tuhan itu gunung batuku. Dan bagaimana kota Yerusalem ini menjadi kota yang dilindungi, diprotek, dibentengi sama Tuhan. Karena ada gunung-gunung itu di sekelilingnya. Sehingga musuh-musuh tidak bisa masuk tanpa melewati gunung-gunung itu. Jadi gunung ini gunung yang melindungi kota Yerusalem sebenarnya. Jadi Daud
Di dalam Mazmur dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dan pertanyaannya adalah ini, dari manakah akan datang pertolonganku? Di tengah-tengah dia mengalami kesulitan, di tengah-tengah dia mengalami ketakutan, di tengah-tengah dia mengalami persoalan dalam hidup. Daud, dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Kemudian dia timbul pertanyaan ini, apakah pertolonganku datang dari gunung-gunung itu? Ya, dari manakah akan datang pertolonganku? Where does my help come from? Dari mana datangnya pertolonganku? Dalam terjemahan lain dikatakan, dari mana sumber kekuatanku itu datang? Ya, dari mana kekuatan itu datang? Apakah dari gunung-gunung? Bukan. Ya, bukan. Kemudian dia jawab ayat berikutnya, dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud mulai dengan berkata, dia lihat gunung-gunung. Oh ya, gunung ini berbicara tentang kesombongan manusia. Ya, the pride of man. Ya, gunung-gunung. Tempat yang tinggi, ini berbicara tentang manusia yang sombong dan tinggi hati. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis dia datang, dikatakan dia come to prepare the way of the Lord. Dikatakan yang berbukit-bukit akan diratakan. Kenapa? Bicara tentang yang bukit-bukit ini bicara tentang tinggi hati, bicara tentang kesombongan. Gunung bicara tentang kesombongan manusia yang bergantung pada kekuatannya sendiri. Kemudian gunung yang kedua juga ini berbicara saudara tempat di mana ilah-ilah lain. Itu sebabnya hampir semua pemujaan-pemujaan itu ada di tempat yang tinggi. Ya, tempat yang tinggi. Di mana semakin dekat ke langit, maka di situ mereka berpikir semakin dekat dengan yang punya alam semesta ini. Maka ada banyak penyembahan dewa-dewa, mereka membangun mesbah-mesbahnya, tempat-tempat suci, tempat-tempat keramatnya mereka di gunung-gunung. Jadi gunung berbicara tentang yang pertama adalah itu, kesombongan manusia. Tapi yang kedua berbicara juga tentang penyembahan-penyembahan ilah-ilah dewa-dewa gunung ini. Ya. Dan Daud dia berkata, aku layangkan pandanganku ke gunung-gunung itu. Apakah dari mereka datang pertolonganku? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada pertolongan dari kesombongan manusia ini. Sehingga dalam Mazmurnya dia menulis orang lain mengandalkan kereta dan kuda, tapi aku mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa lagi hidup di tahun 2021 ini mengandalkan kesombongan kita, kekuatan kita, akal pikiran kita sendiri lagi. Tidak bisa. Saya yakin kita belajar di tahun 2020. Bahwa sebagaimana seberapa hebatnya saudara. Politikus, dokter, saintis, ekonom. Tidak bisa saudara. Menaklukkan dan melawan virus yang tidak nampak dengan mata jasmani ini. Mesti dilihat lewat mikroskop mungkin. Ya baru bisa nampak dan kelihatan. Kita kalah. Seluruh dunia disadarkan bahwa mereka tidak bisa sombong. Kita harus sungguh-sungguh mengakui bahwa kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Saya harus berkata, kalau hari ini saya ada, tanggal 3 hari Minggu ini 2021 ada. Ini oleh karena Tuhan. Oleh karena anugerah dan kekuatannya, Tuhan saya boleh ada sebagaimana saya ada. Sebagaimana Paulus berkata, I am that I am because of the grace of God. Aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud sampai kepada satu kesimpulan bahwa gunung-gunung tidak bisa melindungi dia. Bahwa gunung-gunung yang tinggi, bahkan dewa-dewa ilah-ilah tidak bisa menyelamatkan dia. Bahwa kekuatan manusia, senjatanya dia yang hebat, pengalaman perangnya dia yang luar biasa, tidak bisa menolong dia. Tidak bisa menolong dia. Kesimpulannya adalah ini, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saya berdoa di awal tahun ini kita sampai kepada sebuah titik kesadaran, titik pertobatan,
titik di mana kita sungguh-sungguh merendahkan diri dan mengakui dan berkata bahwa uang tidak bisa menolongku, jabatan tidak bisa menolongku, gelar yang banyak tidak bisa menolongku, bahkan koneksi-koneksi dengan orang-orang hebat tidak bisa menolongku. Saya berdoa dan saya berharap di awal tahun ini kita semua mulai tahun ini dengan sebuah kesadaran ini, bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Dengan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian selanjutnya dia berkata, ini janji Tuhan buat saudara. Ketika Tuhan jadi penolong saudara satu-satunya. Ketika Tuhan jadi sumber kekuatanmu satu-satunya. Buat sebuah resolusi, buat sebuah komitmen. Dan berkata bahwa dengan rendah hati sudah berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya sumber kekuatan dan pertolonganku. Kalau bukan Tuhan, aku tidak ada di sini. Kalau bukan Tuhan, keluargaku berantakan. Kalau bukan Tuhan, bisnisku sudah hancur. Kalau bukan Tuhan, aku mungkin sudah ada di ruang isolasi karena COVID. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin aku tidak akan bisa saat ini mendengarkan firman ini. Ya. Tuhan. Ketika Tuhan jadi sumber pertolonganmu dan kau tidak mengandalkan apapun selain Tuhan dalam hidup ini, maka dikatakan Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya saudara, akan ada banyak peristiwa kejadian-kejadian yang akan bisa bikin kaki saudara goyah. Ibrani pasal 12 dia sudah nubuatkan itu bahwa apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Tujuannya adalah ini, untuk menggoncangkan iman saudara, menggoncangkan kasih dan harapan saudara. Tapi dikatakan ketika Tuhan jadi satu-satunya sumber pertolongan dalam hidupmu, maka dikatakan Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sebab kerajaan di mana engkau berada adalah kerajaan yang tidak tergoyahkan dan tidak tergoncangkan. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Daud berbicara dari pengalaman. Bagaimana Tuhan membela bangsa Israel. Bagaimana Tuhan membela Yerusalem. Bagaimana berhadapan dengan musuh-musuh yang siap menyergap. Tetapi kemudian Tuhan melakukan intervensi dan memberikan kemenangan. Daud belajar dari pengalaman. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dan menyerahkan musuh-musuhnya ke dalam tangannya. Daud belajar dari itu. Ya, dia belajar. Dia berkata bahwa Tuhan tidak tertidur. Gusti ora sare. Tuhan kita tidak tertidur. Percayalah, matanya dia selalu melihat dan memperhatikan kita. Dia penjaga. Itu sebabnya dalam Mazmur 127 dikatakan kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga atas kota, sia-sialah manusia berjaga-jaga. Karena manusia bisa berjaga-jaga dan tertidur, bisa capek, bisa lelah. Ya, ada banyak kali security kalau di rumah-rumah itu datang kadang-kadang cuma pindah tidur saja, enggak berjaga-jaga. Ya. Nah, penjaga bisa lelah, kecapean dan tertidur. Tapi Tuhan dikatakan dia penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Jadikan Tuhan penjagamu. Yakinkan itu. Tuhanlah naunganmu. Dia yang menaungimu. Di bawah kepak sayapnya engkau akan temukan rasa aman dan perlindungan sejatimu di situ. Dikatakan di sebelah tangan kananmu. Tangan kanan berbicara tentang kuasa, bicara tentang berkat, bicara tentang otoritas dari Tuhan. Dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Artinya akan ada sebuah kejadian dan peristiwa di alam ini di mana penyakit muncul dari matahari. Matahari bisa menyakiti. Tapi dikatakan di sini dia berjanji matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya catat sini tentang Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah penolong kita yang sejati dan setia. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kaki kita goyah dan meninggalkan kita. Tuhan dia penjaga kita. Tuhan dia naungan kita yang menaungi kita. Tuhan adalah perlindung kita. Tuhan dia tidak pernah tertidur. Yang memberkati keluar masuknya kita. Kemanapun kita pergi melakukan perjalanan. Di dalam rumah kita diberkati. Ketika keluar rumah kita juga diberkati. Di dalam kantor diberkati. Di pabrik, di sekolah diberkati. Keluar sekolah dan keluar dari kantor pabrik saudara pun diberkati. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Nah, lihat beberapa pesan Tuhan, beberapa ayat ini catat sungguh-sungguh. Dikatakan dalam Mazmur pasal 60 ayat 13-14. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bahasa Inggrisnya dikatakan, give us help against the enemy. For the help of man is worthless, ineffectual, without purpose. Dikatakan di sini, pertolongan manusia itu worthless, nggak ada artinya. Dan tidak efektif pertolongan dari manusia itu, tanpa ada tujuan. Through God, melalui Tuhan, we will have victory. Kita akan memiliki kemenangan. For he will trample down our enemy. Sebab dia akan menginjak-injak musuh-musuh kita. Inilah janji Tuhan buat kita. Pegang ini. Hanya ketika Tuhan jadi satu-satunya penolong buat kita. Itulah saat kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan cuma kita diberi kemenangan dan berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Tetapi akan membuat hidup kita efektif. Membuat hidup kita layak. Membuat hidup kita dikatakan he will trample down our enemy. Semua musuh-musuh kita ditaklukkan dan dikalahkan. Yesaya pasal 45 ayat 2 dan 3. Masuki tahun 2021 ini. Pegang janji-janji Tuhan ini. Pegang pesan Tuhan ini. Yesaya 45 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Wow. Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Artinya apapun yang di depan bicara tentang masa depan saudara. Bukan masa belakang saudara. Masa depan. Nah yang luar biasa itu berkata aku sendiri. Tuhan bisa aja kirim malaikatnya. Enggak, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Tuhan berjalan di bulan Januari, di Februari, di Maret sampai Desember selama-lamanya. Tuhan berjalan di depanmu. Ini janjinya Tuhan. Wow, dikatakan di sini, apa yang Tuhan lakukan? Kenapa Tuhan berjalan di depan? Dan hendak meratakan gunung-gunung. Meratakan gunung-gunung persoalan, gunung-gunung tantangan, gunung-gunung challenge dalam kehidupan saudara. Gunung-gunung ekonomi, masalah, badai kehidupan. Gunung-gunung diratakan, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Ini pintu yang gak mungkin bisa dibuka kalau bukan Tuhan. Mungkin itu yang saudara sedang hadapi. Masalahmu menggunung, masalah keuanganmu menggunung. Akumulasi persoalan keluargamu menggunung. Sehingga nggak bisa lihat apa-apa di depan, di balik gunung itu. Karena begitu tingginya persoalanmu. Tapi Tuhan bilang dia akan ratakan gunung-gunung itu. Kemudian pintu tembaga akan dipatahkan sama Tuhan. Memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ini berbicara tentang pintu-pintu yang tertutup, penjara, belenggu. Yang nggak bisa diterobos kecuali oleh Tuhan. Tuhan. Aku akan memberikan, ini janji Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu, pegang janji ini, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Artinya terpendam kau belum lihat dengan mata jasmanimu. Tapi itu harta itu ada, kekayaan itu ada tersedia bagimu. Berkat itu ada tersedia bagimu. Saudara di masa krisis ini dengarkan ini, uang dia tidak meninggalkan dunia.
Uang tidak meninggalkan alam semesta. Uang tidak terbang naik ke surga dan kemudian lenyap. Enggak, uang tetap ada di muka bumi ini. Cuma mungkin bukan di tangan saudara. Artinya begini, berkat ada, solusi ada, jawaban ada, mujizat itu ada. Mungkin seperti harta terpendam ini. Tapi Tuhan berkata, dia memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Dalam terjemahan lain dikatakan, God will give you a treasure of darkness. Tuhan memberikan kepadamu harta kekayaan yang tersimpan di dalam gelap itu. Saudara, kadang-kadang mungkin kita nggak suka ada dalam kegelapan. Tapi kata gelap itu saudara bukan bicara tentang secara jasmani. Gelap itu adalah kita tidak melihat, belum melihat, tidak tahu di depan seperti apa. Itu gelap. Ya, sama seperti mungkin hari ini. Saudara, 2021 masih gelap buat saudara. Bisnis apa, keuangan gimana, solusi hutang gimana, mau bayar tagihan gimana, masih gelap. Tapi dengar ini, Tuhan berkata, pegang janji Tuhan ini, aku menyediakan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu, kata Tuhan. Satu ayat lagi saudara, buat saudara. Catat ini, pesan firman Tuhan ini. Yeremia 2 ayat yang ke-13. Untuk mengawali tahun ini. Untuk menjadi pegangan buat saudara. Ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. 2 kali umat Tuhan berbuat jahat. Saudara, berapa kali berbuat jahat? Nabi Yeremia berkata kepada bangsa ini. 2 kali umatku, umatnya Tuhan tapi berbuat jahat. Yang pertama, mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup. Itu yang pertama. Jadi kejahatan pertama bagi Tuhan adalah ini. Ketika umatnya meninggalkan dia. Kejahatan buat Tuhan adalah ini. Ketika dia sebagai bapa, anak-anaknya meninggalkan dia. Menjauh dari dia. Itu kejahatan. Jadi kejahatan bukan hanya artinya membunuh, mencuri, berzina. Enggak. Ketika kita meninggalkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak bergantung pada Tuhan, tidak menjadikan Tuhan satu-satunya penolong dalam kesukaran, maka kita sudah melakukan sebuah kejahatan dikatakan di sini. Sumber air yang hidup, tapi yang berikutnya untuk menggali kolam bagi diri mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Mereka meninggalkan Tuhan sumber air hidup, itu kejahatan pertama. Tapi kedua, mereka menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Artinya begini saudara, mereka tidak bergantung pada Tuhan, mereka bergantung pada diri mereka sendiri. Inilah 2 kejahatan ini. Camkan ini. Saudara, jangan tinggalkan Tuhan, karena dia sumber air hidup. Menggali kolam bagi dirimu sendiri, kolam yang bocor yang tidak bisa menyimpan air. Hari ini, sebelum kita ambil perjamuan kudus, dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Yosua pasal 1 ayat 5 dan 6. Wow. The presence of the Lord is here. Hadirat Tuhan ada di sini. Ada di rumah saudara. Ada di mana engkau berada saat ini. Saya tidak tahu saudara merasakannya atau enggak. Tapi wow. The power of God. Kuasa Tuhan ada di sana. Urapan Tuhan ada di sana bersamamu saat ini. Roh Kudus dia ada di sana. Ada bersamamu saat ini. Dengarkan pesan Tuhan. Yosua 1 ayat 5 dan 6. Dengarkan dia berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini pesan Tuhan kepada Yosua. Dan kalimat ini yang saya ingin saudara taruh dalam roh saudara. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Camkan itu. Tuhan berkata kepadamu, seperti aku menyertaimu di tahun 2020, demikian aku menyertaimu di 2021. Sebagaimana aku menyertai Abraham, Ishak, Yakub, Daniel, Yusuf,
sebagaimana aku menyertai semua hamba-hambaku, sebagaimana aku menyertaimu di tahun-tahun sebelumnya. Tuhan berkata, jangan ragu, jangan takut, aku menyertaimu di tahun 2021 ini. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. I will never leave you nor forsake you, says the Lord. Aku tidak akan membiarkanmu menderita, membiarkanmu sendirian. Dan aku tidak akan meninggalkanmu, kata Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hari saudara saat ini, dimanapun posisimu saat ini, it's a powerful. Tuhan sedang lepaskan pesan-pesan firman yang profetik buat saudara untuk tahun ini. Mazmur 121, dengarkan ini. Tuhan satu-satunya penolong dan penjaga, pelindung, sumber kekuatan, naunganmu. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin bisa. Dengar Tuhan berkata, I give you a treasure of darkness. Ada harta terpendam, kekayaan yang tersembunyi disediakan bagimu. Dengar Tuhan berkata, aku berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, mematahkan pintu palang besi, kata Tuhan. Hanya Tuhan peringatkan, jangan berbuat jahat dengan meninggalkan Tuhan dan menggali kolam bagi dirimu sendiri. Dia berkata, sebagaimana aku menyertaimu di tahun-tahun sebelumnya, aku menyertaimu di tahun 2021 ini. Yuk datang kepada Bapa kita di surga. Kita datang, kita meteraikan ini. Yuk bangkit berdiri di mana kau berada saat ini. Sembah Dia. Datang pada Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku persembahkan ada bagiku. Katakan sama-sama, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku bimbang, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari nyanyi sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tuhan berkata, mari datang pada Bapa, sembah Dia. Tidak ada alasan untuk kita takut, sebab Dia beserta dengan kita. Tidak ada alasan untuk kita cemas, kita ragu, kita bimbang, sebab Dia di dalam kita. Tidak ada alasan.
Itu yang Tuhan katakan pada Yosua. Tidak ada alasan Yosua untuk kamu takut, lemah, tawar hati, memasuki negeri perjanjian ini. Transisi dari Musa kepada Yosua ini memimpin sebuah generasi yang baru masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berkata, Yosua gak perlu takut, gak ada alasan. Sebab sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Dengarkan kata Tuhan ini. Aku tidak pernah tinggalkan kamu dan membiarkan kamu. Koralabasyakam radabakaradaba. Kiaralabasyukum radabakaradaba. Ambil firman ini, saudara. Ambil pesan Tuhan ini dalam roh saudara. Sebagaimana pesan tutup tahun kemarin, saya ingin saudara renungkan, ingat, renungkan dan serukan janji Tuhan ini buat saudara untuk tahun 2021 ini. Mari kita meteraikan pesan Tuhan ini lewat roti dan anggur yang kita akan makan bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami meteraikan Tuhan tahun 2021. Kami akan mengalami Mazmur 121 untuk tahun 2021 ini. Bahwa Tuhan penolong kami, Tuhan penjaga kami, Tuhan naungan kami, Tuhan penyelamat kami, Tuhan penebus kami, Tuhan benteng kami. Lebih dari semua, Tuhan adalah Papa kami yang baik, Papa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami kalau kami berbuat jahat dengan meninggalkan Tuhan dan menggali kolam bagi diri kami sendiri, kolam yang bocor. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat janjimu. Kami komit untuk sungguh-sungguh menjadikan Kau satu-satunya penolong bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk ambil roti dan anggur. Terima kasih Bapa. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Kita akan meteraikan tahun 2021 dengan berkat perjanjian yang datang karena roti dan anggur ini. Kita, saudara, adalah umat perjanjiannya. Mari bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan. Karena Dia telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib bagi kita. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Bersyukurlah. Karena ketika cambuk Romawi merobek dagingnya, bilur-bilurnya itu menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Bilur-bilurnya itu menebus kita dari kutuk sakit penyakit, kematian, dan kutuk kemiskinan. Sehingga hari ini kita hidup dalam seluruh kepenuhan berkat yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Mari bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih buat roti ini. Kami akan bersekutu dengan Engkau, meteraikan semua yang telah kami dengar dan kami terima dengan iman. Kami terima apa yang Kau sudah selesaikan buat kami. Makanlah dalam nama Yesus Tuhan.
Terima kasih buat kesembuhan, kesehatan, dan penebusan. Tuhan tebus semua yang hilang. Tahun 2020, Tuhan kembalikan dan pulihkan di tahun 2021. Mari saudara ambil cawan yang berisi anggur dan bersyukur buat darahnya. Dia tidak sisakan sedikit pun. Sampai tetes darah terakhir dia curahkan karena dia mencintai kita. Dalam darah ada kehidupan. Dia beri hidupnya buat kita. Dia mati supaya hari ini kita hidup. Dia minum cawan kutuk sakit penyakit dan kematian. Supaya hari ini kita minum cawan berkat, cawan kesembuhan dan cawan kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu ada di dalam kita karena Yesus ada di dalam kita. Jadi bagi kita maut sudah dikalahkan. Kita gak perlu takut dengan apa yang bernama maut atau kematian itu. Bersyukur dan minumlah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bapakku datang, bersyukur kepada, sembah Dia. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan semua yang ada padaku ada bagimu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, sebab di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tangan sama-sama sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, yes. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat dua tanganmu dan sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami katakan Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami serukan Tuhan, Engkau Jehovah Nisi, Tuhan yang memberi kemenangan buat kami. Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan sakit kami. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi dan menyediakan semua kebutuhan kami. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat 2021. Terima kasih buat janji Tuhan dari Mazmur 121. Tuhan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Pada pagi hari ini, di awal 2021, di minggu pertama Tuhan di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan buat janji realitas Mazmur 21 akan kami hidupi, kami akan alami, dan sungguh-sungguh kami akan lihat perkara-perkara yang dahsyat, perkara yang hebat terjadi sepanjang 2021 ini. Terima kasih Bapa. Kami dedikasikan hati kami
Dedikasikan hidup kami, keluarga kami sepenuhnya Tuhan. Gandeng tangan suami istri, anak dengan orang tua. Pegang tangan sama-sama. Yuk masuki 2021 ini bersama dengan Tuhan yang berkata, aku berjalan di depanmu. Aku berjalan di depanmu. Aku Alfa dan Omega. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan karena Engkau yang berkata, aku menyertaimu memasuki tahun 2021. Dan aku tidak pernah meninggalkanmu dan membiarkanmu. Kami bersyukur pada Tuhan buat berkat-Mu dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, sekali lagi tahun ini akan menjadi tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa. Oke, so ingat, renungkan dan serukan semua janji Tuhan hari ini. Catat, tulis, diskusi bersama-sama dengan keluarga dan ucapkan kebenaran firman. Karena firman Tuhan yang diucapkan dari mulut itu punya kuasa yang luar biasa. Amin. Baik, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan berdiri sama-sama dan terima doa berkat dari Tuhan. Mari aminkan seluruh berkat Tuhan hari ini bersama-sama. Kasih-kasih yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah saat ini anugerah kasih karunia dari Bapa di surga. Dan terus bertumbuhlah dalam kasih karunia ini. Dan jangan buat anugerahnya menjadi sia-sia dalam hidupmu. Rendahkan diri dan terus berjalan dalam kelimpahan kasih karunia ini. Kiranya kasih Yesus Tuhan yang dahsyat, yang sempurna, yang besar itu melimpahi hatimu. Kasihnya menerimamu apa adanya tanpa syarat, memenuhimu dan menyembuhkan luka-luka, kekecewaan dan emosi jiwamu. Dan kiranya kuasa Roh Kudus saat ini dengan segala karunia-karunia memulihkan, menyembuhkan, mengurapi dan memakai hidupmu di tahun 2021 ini lebih besar. Karena Dia yang berkata, Yohanes 14 ayat 12, buat siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang sama yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari ini. Dan Dia yang berkata bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang sangat mulia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pegang janji Tuhan ini bagi hidup saudara dan aminkan seluruh berkat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati bisnis yang sedang kau mulai, diberkati perjalananmu, diberkati studimu, dan apapun yang kau sentuh dengan tanganmu diberkati oleh Tuhan supaya engkau menjadi berkat bagi orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik jemaat Tuhan, happy Sunday, enjoy waktu bersama keluarga. Sampai kita jumpa minggu depan masih di live streaming IFJF Father's House Community Church. Jangan lupa sudah subscribe YouTube channel Father's House atau juga YouTube channel Samuel Saputra untuk mendapatkan pesan-pesan setiap hari untuk membangun iman saudara memasuki dan berjalan di 2021 ini. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Happy New Year.